Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maklifatul Handawiyah dari Fikih Mawaris kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung harta warisan menurut Fikih Mawaris. Dikutip dari buku yang berjudul Pembagian Warisan Menurut Islam oleh Muhammad Ali As-Subuni, jumlah pembagian yang ditentukan Al-Quran ada 6 macam. Yang pertama, yakni setengah, dan yang kedua yakni 1/4, yang ketiga 1/8, dan 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang pertama, setengah. Ahbabul furud, yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris adalah 5, 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya dari golongan perempuan. Kelima, ashabul furud termasuk adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Yang kedua, 1/4. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Yang ketiga yakni 1/8 dari sederet ashabul furud yang berhak memperoleh bagian warisan 1/8, yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suaminya. Bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Yang keempat yakni 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan pewaris adalah 4 dan semuanya terdiri dari wanita. Yang pertama, 2 anak perempuan kandung atau lebih. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih. Yang ketiga, 2 anak saudara kandung perempuan atau lebih. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Yang kelima yakni 1/3. Adapun ashabul furud yang berhak mendapat warisan 1/3 bagian hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu. Yang keenam yakni 1/6. Adapun ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang. Mereka adalah yang pertama ayah, yang kedua kakek asli atau bapak dari ayah, yang ketiga ibu, yang keempat cucu perempuan keturunan anak laki-laki, yang kelima saudara perempuan seayah, yang keenam nenek asli, yang ketujuh saudara laki-laki dan perempuan seibu. Langsung saja di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan menggunakan fikih mawaris. Kita tahu bahwa dalam Islam memiliki aturan-aturan yang khusus, aturan-aturan yang baku dan dalam menghitung atau membagi harta warisan. Nah, aturan-aturan tersebut bisa kita katakan sebagai suatu rumus-rumus yang digunakan untuk membagi warisan, dan rumus tersebut dihitung menggunakan matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan dasar-dasar apa saja yang ada dalam pembagian harta warisan, serta satu kasus atau contoh yang terkait dalam pembagian harta warisan. Dasar-dasar dalam pembagian harta warisan yang perlu kita ketahui ada 4 dasar. Yang pertama, asal masalah. Asal masalah adalah bilangan KPK dari semua bilangan penyebut masing-masing ahli waris. Jadi bilangan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua, ada ru'us. Ru'us adalah bilangan kepala, yaitu bilangan yang paling besar. Maksudnya, seorang meninggal itu meninggalkan harta apa? Yang ketiga, siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dengan bagian asli ahli waris. Jadi siham ini nanti bersifat suatu nilai yang mutlak atau tidak bisa diganti-ganti. Yang keempat, majmu' siham. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham. Nah, itu nanti ada sangkut pautnya dari keempat ini, yakni asal masalah, ada ru'us siham, dan majmu' siham, yaitu sangkut paut menjadi satu. Ada kasus seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta. Maka pembagiannya adalah, pertanyaannya adalah, maka bagaimana pembagiannya? Nah, yang dimaksud di sini adalah pembagian harta warisnya.
Pembagian hartanya bagaimana? Yang menunjukkan sebagai ahli waris di situ ada seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki, dan harta yang ditinggalkan sejumlah 300 juta. Jadi ini poin-poin yang paling utama. Dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa ahli waris yang pertama adalah seorang suami. Kita tahu bahwa seorang suami itu memiliki bagian 1/4. Kenapa sih kok harus 1/4? Perlu diketahui bahwa bilangan ini adalah bilangan yang tidak bisa diganti, dan ini sifatnya mutlak. Jadi seorang suami memang harus mendapatkan 1/4 dari pembagian hartanya. Selanjutnya seorang ibu. Di sini seorang ibu memiliki bagian 1/6. Yang ketiga, anak laki-laki mendapat asobah atau sisa. Asobah itu adalah sisa dari pembagian suami, ibu. Kemudian sisanya untuk anak laki-laki tersebut. Yang terakhir yakni asal masalah, yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari mana? Dari bilangan penyebut ahli waris. Bilangan penyebut ahli waris yang ada hanya seorang suami yaitu 4 dan seorang ibu yaitu 6. Maka kita mencari asal masalah atau KPK dari 6 dan 4. Cara mencari KPK-nya adalah kita ambil bilangan kelipatan 6. Pertama, bilangan kelipatan 6 adalah 6. Kemudian 6 ditambah 6 sama dengan 12, dan 12 ditambah dengan 6 sama dengan 18. Selanjutnya bilangan kelipatan 4. Pertama adalah 4, kemudian ditambah 4 jadi 8, dan ditambah 8 ditambah 4 jadinya 12. Dari bilangan kelipatan tadi ternyata ada angka yang sama, yaitu angka 12. Untuk itu asal masalah yaitu KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Langkah pertama. Dari langkah pertama ini, syarat menuju langkah pertama, kalian harus sudah menentukan siapa ahli warisnya. Kemudian harus sudah menentukan siapa ahli warisnya, kemudian berapa bagiannya, kemudian berapa KPK-nya atau asal masalahnya. Ahli waris yang pertama adalah suami. Perlu diketahui dalam langkah pertama ini kita mencari sihamnya. Siham suami tadi kan 1/4. Kita kalikan dengan KPK. Nah, KPK-nya 12. Jadi 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Yang kedua mencari siam ibu. Siam ibu adalah 1/6. 1/6 kita kalikan dengan KPK 12. Jadi 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Yang ketiga adalah anak laki-laki, yaitu sisa. Yang dimaksud sisa itu seperti apa? Yang dimaksud adalah nilai KPK 12 tadi dikurangi nilai sihamnya suami yaitu 3, dikurangkan oleh sihamnya ibu yaitu 2, maka hasilnya adalah 7. Yang terakhir yaitu menentukan majmuk siham. Majmuk siham yaitu siham suami, siham ibu, dan siham anak laki-laki. Selanjutnya dijumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi hasil majmuk sihamnya adalah 12. Bahwa nilai KPK dari majmuk siham adalah sama. Kalau sudah sama, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Nanti kalian buat tabel ya. Yang pertama, tabel pertama ahli waris, bawahnya ada suami, ibu, anak laki-laki, dan majmuk siham. Dan tabel yang kedua bagian waris, yakni suami 1/4, ibu 1/6, dan anak laki-laki asobah atau sisa. Yang selanjutnya yakni KPK-nya 12, siham dari suami 3, siham dari ibu 3, siham dari anak laki-laki 3, dan majmuk sihamnya 12. Kemudian kita tentukan nominal hartanya. Dalam kasus ini uang yang ditinggalkan sejumlah Rp300.000. Maka dalam kasus ini uang yang ditinggalkan sejumlah 300 juta rupiah. Maka 300 juta dibagi dengan majmuk sihamnya yaitu 12. Jadi 300 juta dibagi 12 sama dengan 25 juta. Nah, langkah kedua kita menghasilkan nominal harta yaitu 25 juta. Langkah terakhir atau langkah ketiga, yang pertama, ahli waris yang pertama adalah suami. Tadi kan suami memiliki siam 3 dikalikan dengan harta 25 juta. Untuk itu seorang suami mendapatkan harta sebanyak 75 juta.
Yang kedua, ibu. Ibu memiliki siham 2. 2 dikalikan nominal harta 25 juta, maka ibu berhak atas 50 juta. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu anak laki-laki yang memiliki siham 7. 7 dikali 25 juta adalah 175 juta. Maka satu anak laki-laki berhak mendapat harta sebanyak 175 juta tersebut. Nah, jadi seorang istri meninggal, kemudian meninggalkan harta 300 juta rupiah, dan ahli waris yang berhak mendapatkannya yaitu suami, ibu, dan satu anak laki-laki. Ya, itu tadi penjelasan atau cara menghitung pembagian warisan menggunakan fikih mawaris. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.